Bab 481 Pemanasan. Sialan. Bagaimana kita bisa bertemu orang tangguh seperti Ning Fan? Untuk melawannya, bukankah aku akan dibantai saja? Yuan Wugang sangat tertekan hingga dia merasa ingin mati. Bertarung atau tidak, dia akan kehilangan muka. Jadi, lebih baik dia kabur saja sambil mempermalukan diri. Bahkan Kong Dasan tercengang, tidak ada pilihan lain, ia hanya bisa memperkenalkan pesaing kedua. Baiklah kalau begitu, mari kita panggil Tuan Hao Shaoji dari fraksi telapak besi. Tuan Hao adalah murid paling hebat di generasi muda fraksi telapak besi, dengan sepasang telapak besi yang dapat memecahkan emas dan menghancurkan batu. Begitu kata-kata ini diucapkan, Hao Shaoji terkekeh dan mengulurkan tangannya yang besar dan tebal yang ditutupi kapalan. Hanya dengan melihatnya saja, tidak perlu demonstrasi untuk mengetahui bahwa dia tangguh. Kapalan itu mungkin akan menolak tusukan penusuk. Kalau begitu, lakukanlah. Ning Fan berdiri di sana, acuh tak acuh seperti biasanya. Nak, kau masih punya waktu untuk memohon belas kasihan sekarang, kalau tidak, saat telapak tangan Tuan Hao turun, hidup atau matimu akan sulit diprediksi. Kong Dasan angkat bicara sambil melirik Mo Wanxing. Seolah-olah ia berkata, kenapa kau tidak menasihatinya? Sayangnya baginya, ekspresi Mo Wanxing sama acuh tak acuhnya. Ning Fan telah melompat dari ketinggian 100 meter di udara tanpa cedera, bagaimana mungkin sepasang tangan yang kapalan bisa melukainya? Lucu sekali. Karena begini, Tuan Hao, tolong pelan-pelan saja. Kong Dasan mendengus dingin tetapi tetap memberikan peringatan. Jangan khawatir, aku tahu kekuatanku. Paling-paling, aku akan mematahkan salah satu lengannya dan membiarkannya terbaring selama beberapa bulan. Aku tidak akan membunuhnya, kata Hao Shaoji sambil tersenyum tipis. Mematahkan lengan, katamu. Bagus, kalau begitu biarkan aku memuaskanmu. Ning Fan berbicara dengan nada menghina, yang langsung membuat Hao Shaoji marah. Sombong. Ambil ini. Sambil berbicara, Hao Shaoji menghentakkan kaki ke tanah, melesat seperti burung rok yang melebarkan sayapnya, telapak tangannya terjulur, mengirimkan embusan angin ke depannya. Anginnya begitu kencang hingga banyak rekan satu timnya hampir kehilangan keseimbangan. Betapa dahsyatnya. Kekhawatiran tiba-tiba muncul di hati mereka. Ning Fan menggelengkan kepalanya sambil tersenyum, menganggap situasi itu tidak menarik, dia menepuk pelan dengan telapak tangannya. Adegan ini hanya memancing cibiran lebih lanjut dari Kong Dasan dan Hao Shaoji. Apa yang dapat dilakukan oleh pukulan telapak tangan yang lembut dan lemah seperti itu? Bahkan mungkin tikus-tikus desa akan mendapat tamparan lebih keras darinya. Namun, detik berikutnya, semua orang tercengang. Pada saat telapak tangan mereka beradu, Ning Fan berdiri tak tergerak sementara Hao Shaoji yang gagah berani dan tak kenal menyerah terhempas mundur. Bukan hanya itu saja, suara patah tulang yang jelas juga terdengar. Retakan. Tangan Hao Shaoji yang kapalan langsung berubah bentuk, dan seluruh lengannya bengkok pada sudut yang aneh. Teriakan seperti babi yang sedang disembelih memenuhi udara saat Hao Shaoji terbanting puluhan meter dan mendarat keras di tanah. Kesunyian. Keheningan yang mematikan. Mata semua orang terbelalak karena terkejut. Mulut Kong Dasan terbuka lebar sekali, seolah-olah Anda bisa memasukkan peluru ke dalamnya. Sialan. Instruktur Ning benar-benar hebat. Apa itu Iron Palm? Kayaknya terbuat dari bubur kertas. Terlalu kuat. Instruktur Ning memang hebat. Shen Wanxin menyaksikan, menggertakkan giginya karena marah. Ia berharap bisa menggunakan keduanya untuk memberi Ning Fan pelajaran yang berat, tetapi siapa sangka hasilnya akan seperti ini. Mo Wanxing dan Su Qingcheng juga terkejut, menutup mulut mereka karena terkejut, mata mereka berbinar-binar karena terkejut. Instruktur Kong, tidak perlu dilanjutkan, kan? Mo Wanxing berkata sambil tersenyum, sedangkan Kong Dasan, yang merasa kehilangan muka, agak tidak rela. Yuan Wugang bahkan lebih kuat. Tunggu saja, tunggu dia kembali, baru kita bisa melanjutkan. Ning Fan tidak terganggu, jadi mereka akan menunggu. Sayangnya, tampaknya dia terlalu takut untuk kembali. Setelah menunggu cukup lama, Yuan Wugang tidak muncul. Sebaliknya, mereka disambut oleh kedatangan pemimpin tim tempur khusus Phoenix, Komandan Wang. Komandan Wang tidak datang sendirian, ia membawa beberapa orang bersamanya. Mo Wanxing dan instruktur Kong tercengang, tidak mengerti mengapa Komandan Wang datang tiba-tiba. Mungkinkah untuk memeriksa hasil budidayanya? Tidak ada yang terlalu penting kali ini. Bukankah ada kontes 4 hari lagi? Wakil Kapten Tim Matahari Terbit dari negeri Sakura telah datang bersama anggota tim mereka untuk berinteraksi dengan tim perang khusus Phoenix kita, jelas Komandan Wang, meskipun raut wajahnya tampak muram. Interaksi seperti apa? Itu hanya untuk pamer dan mengejek mereka. Namun, itu adalah aturan tak tertulis. Sebelum kompetisi, tim tempur khusus internasional boleh berinteraksi satu sama lain. Jika mereka menolak, mereka akan tampak semakin menggelikan setelah kabar itu tersiar. Jadi dia tidak punya pilihan selain membawa mereka.
Instruktur tim tempur matahari terbit Matsushima Ichita tersenyum dan berbicara. Kudengar tim perang khusus Phoenix meraih juara terakhir di kompetisi nasionalmu kemarin, jadi kami datang khusus untuk mempelajari beberapa hal. Pelajari beberapa hal. Semua orang tahu mereka berada di posisi terakhir, jadi apa yang bisa dipelajari? Bukankah ini hanya untuk mempermalukan mereka? Dan mengatakannya dengan sangat benar. Sungguh munafik. Benar, menindas tim yang lebih lemah sebelum pertandingan itu bagus. Itu meningkatkan kepercayaan diri anggota tim dan sekaligus menjadi pemanasan, ujar ketua tim Yamamoto Takeru tanpa basa-basi, Bajingan. Apa yang baru saja kau katakan? Dasar kalian bajingan, kalian gadis pendek dari negeri Sakura, lihat saja nanti kalau tidak kuhajar. Sialan, ayo. Ayo bertarung. Siapa takut siapa? Para lelaki dari tim B langsung marah, dan meski para wanita dari tim A tidak mengumpat keras-keras, sorot mata mereka berubah dingin. Mo Wanxing dan yang lainnya juga sangat kesal, bahkan Komandan Wang mengepalkan tinjunya karena marah. Bab 482 Kehidupan Kecil yang Tak Tahu Malu. Bukankah ini hanya kompetisi? Bagaimana kalau begini, kita tidak perlu lagi membiarkan anggota tim berkompetisi? Bagaimana kalau para kapten saja yang bertanding? Kong Dasan membuat proposal ini terutama untuk melindungi anggota timnya. Pada saat yang sama, dia mempercayai Mo Wanxing. Jika mereka harus bersaing, ini akan memberi mereka peluang lebih baik untuk menang dan menyelamatkan muka. Bagus. Saya suka usulan ini. Bagaimana menurutmu, Tuan Yamamoto Takeru? Beranikah kau menerima tantangan ini? Sebelum pelatih dan kapten tim tempur matahari terbit dapat menanggapi, Jenderal Wang segera menggunakan psikologi terbalik. Kenapa aku tidak berani? Yamamoto Takeru mencemooh dengan nada meremehkan dan melompat ke arena. Mo Wanxing juga melompat dengan ekspresi gelap di wajahnya. Kedua belah pihak tidak banyak bertukar kata sebelum mulai bertarung. Bisakah kapten kita menang? Tentu saja, dia bisa menang. Apa kau tidak tahu betapa hebatnya kaptenmu kita? Tepat sekali. Tunggu saja. Si kecil itu akan menangis seperti bayi. Memang, Mo Wanxing jauh lebih kuat daripada Yamamoto Takeru. Dia pada dasarnya mendominasi Yamamoto sejak awal. Ning Fan mengangguk. Mo Wanxing memang punya bakat yang luar biasa. Tak lama kemudian, dengan gerakan bergulat, Mo Wanxing menangkap Yamamoto Takeru dan menjepitnya ke tanah. Kamu kalah. Sambil mendengus dingin, Mo Wanxing benar-benar ingin mematahkan lengan pria itu. Tetapi dia tidak bisa melakukan itu. Dia tidak bisa mempermalukan negaranya. Menunjukkan gigiku. Akan tetapi, tepat pada saat itu, Yamamoto Takeru berteriak keras dan mendekatkan wajahnya, hendak mencium Mo Wanxing. Mo Wanxing terkejut dan secara naluriah melepaskannya. Ahahaha. Yamamoto Takeru makin mencibir sambil mengulurkan gerakan tercela, mengincar dada Mo Wanxing. Ini hanyalah taktik yang tak tahu malu dan rendahan. Mo Wanxing menghargai kesuciannya, bagaimana mungkin ia membiarkan pria itu berhasil. Ia segera menghindar. Namun, justru karena hal inilah pendiriannya runtuh. Yamamoto Takeru berteriak, kena kamu sekarang. Sambil berbicara, dia melayangkan pukulan ke wajah Mo Wanxing. Jika mendarat, dia bisa mengalami gegar otak atau lebih buruk lagi, cedera serius. Sialan, main curang. Kau sungguh tidak tahu malu. Kau tak punya sopan santun dalam militer, dasar berandal terkutuk. Pasukan Phoenix mulai melontarkan hinaan. Dalam pertempuran, kemenangan adalah satu-satunya yang penting. Pemenangnya adalah raja, dan yang kalah adalah penjahat. Bukankah itu yang dikatakan nenek moyang Huaxiamu dulu? Selama aku menang, tidak masalah cara apa yang kugunakan. Yamamoto Takeru tertawa terbahak-bahak, membayangkan Mo Wanxing menyemburkan darah setelah pukulannya. Namun detik berikutnya, terdengar suara dengusan dingin, dan sesosok muncul di depan Mo Wanxing, menamparkan. Memukul. Tamparan itu mendarat tepat di wajah Yamamoto Takeru, menyebabkan beberapa giginya berterbangan dan tubuhnya terguling hingga belasan meter jauhnya. Karena kamu sudah kehilangan rasa malu, maka aku akan menghabisi wajahmu. Ekspresi Ning Fan muram. Kalah dalam pertarungan yang adil itu satu hal, kalah dalam pertarungan yang adil, dan tak ada yang bisa disalahkan atas hal itu. Tetapi sekarang, dengan menggunakan taktik tidak senonoh seperti itu, Ning Fan tidak bisa membiarkannya begitu saja. Kamu nggak bisa ngatur permainannya. Menyerang secara sembunyi-sembunyi. Intinya nggak tahu malu. Konyol. Kaulah yang tak tahu malu. Ning Fan mendengus dingin. Siapa berani ikut campur dalam pertempuran antar kapten, tanya Matsushima Ichita. Ini pelatih pasukan Phoenix kita, Ning Fan. Pelatih. Bagus. Aku juga pelatih. Ayo, kita bertanding. Mari kita lihat apakah aku tidak akan menghajarmu sampai mati, dasar bocah berandalan. Matsushima Ichita, yang marah, balas berteriak.
Ning Fan tidak peduli, dia sebenarnya ingin memberinya pelajaran, tetapi pada saat itu, Kong Dasan angkat bicara. Aku akan bertarung dalam pertempuran ini. Meskipun dia sekarang pelatih Phoenix Squad kita, aku belum mengakuinya, jadi itu tidak dihitung. Saya akan menerima tantangan Anda dalam kapasitas saya sebagai mantan pelatih. Kong Dasan melompat ke atas ring tanpa perdebatan. Pelatih Kong, kamu. Mo Wanxing mencoba mengatakan sesuatu tetapi terpotong oleh isyaratnya. Kaptenmu, tolong jatuhkan Tuan Ning. Jika kita kalah, bukan hanya tim tempur khusus kita yang kehilangan muka, tapi muka Huaxia kita yang dipertaruhkan. Mendengar pendirian tegas Kong Dasan, Mo Wanxing menghela napas dan hanya bisa menurunkan Ning Fan dari ring. Matsushima Ichita naik ke panggung, dan keduanya langsung berkelahi. Pelatih Kong mungkin sudah pensiun, tapi dia tidak kehilangan kekuatannya, kan? Mo Wanxing jelas khawatir, dan saat dia melihat keduanya bertarung, Ning Fan menggelengkan kepalanya. Dia tidak sebanding dengan si kecil kerdil itu. Apa? Mo Wanxing terkejut dan langsung tegang, matanya tertuju ke panggung tanpa berkedip. Seolah mengonfirmasi prediksi Ning Fan, Matsushima Ichita tiba-tiba tumbuh lebih kuat, dan Kong Dasan langsung ditempatkan pada posisi bertahan. Dan tak lama kemudian dia benar-benar tertekan. Ini buruk. Pelatih Kong memang bukan tandingannya. Mo Wanxing menjadi cemas, dan pada saat itu, Matsushima Ichita tertawa terbahak-bahak dengan, harimau bergegas menuruni gunung, menyerang dengan ganas. Kong Dasan, yang usianya lebih tua dan kekuatannya tak tertandingi, terlempar keluar ring, sambil muntah darah. Hanya itu. Beranikah kau menantangku? Orang-orang sakit dari benua timur. Matsushima Ichita, dengan jari kelingking yang terangkat, mulai mengejek semua orang. Bab 483. Instruktur Ning, lakukan gerakanmu. Kong Dasan merasa sangat malu, berharap ia bisa merangkak masuk ke dalam lubang. Setelah begitu arogan, ia kini ditampar dengan keras. Terlebih lagi, bukan hanya wajahnya saja yang hilang, melainkan wajah pasukan Phoenix dan seluruh bangsa juga. Lebih parahnya lagi, mereka bahkan memanfaatkan kesempatan itu untuk menjuluki mereka, orang sakit benua timur. Itu adalah luka abadi bagi Huaxia, penghinaan terbesar. Dia ingin melawan, tetapi dia terluka parah dan tidak mampu lagi naik ke panggung. Ketika anggota tim tempur khusus Phoenix lainnya mendengar ini, mereka pun dipenuhi amarah. Bagaimana mungkin mereka bisa menanggung ini? Dasar sampah, apa yang kau katakan? Setan kecil, kau sedang mencari kematian. Aku akan melawanmu. Baik tim A maupun tim B, semuanya berkobar amarah, dan mereka tak lagi peduli apakah pertarungan ini adil atau tidak. Mereka menyerang satu demi satu, bersemangat untuk menebas musuh keji ini. Haha, ayo, ayo. Matsushima Ichita tertawa, matanya penuh dengan ejekan dan kekejaman, saat ia menyambut semua penantang. Sebagai instruktur tim tempur Matahari Terbit, meski sombong, kekuatan tempurnya memang luar biasa. Para anggota tim perang khusus Phoenix bukanlah tandingannya. Setiap anggota yang menyerbu hanya mampu bertahan beberapa gerakan sebelum terlempar keluar ring. Wajah Komandan Wang berubah pucat karena marah, tetapi dia berada dalam posisi di mana dia tidak bisa melampiaskan amarahnya. Bagaimanapun, ini adalah sesi perdebatan biasa, dan kekalahan tidak memberi ruang untuk mengeluh. Hahaha, dasar lemah. Sampah. Orang sakit dari benua timur. Dengan kemampuanmu, kau bahkan tidak layak menjadi lawan negeri Sakura kami. Di atas panggung, Matsushima Ichita sangat arogan. Ekspresi Ning Fan berubah tak sedap dipandang saat dia bersiap melangkah ke panggung untuk memberi pelajaran pada orang ini. Siapa sangka pada saat itu, Yuan Wugang kembali dari pelariannya. Ada apa? Yuan Wugang tercengang saat melihat anggota tim tempur khusus Phoenix tergeletak di tanah dan kemudian melihat setan kecil berdiri dengan penuh kemenangan di atas panggung, menebak apa yang telah terjadi. Pada saat itu, Kong Dasan melihat Yuan Wugang yang kembali dan wajahnya langsung berseri-seri karena gembira. Komandan Wang, ini murid terbaik Gerbang Baji, Yuan Wugang, kandidat yang kuundang untuk menjadi instruktur. Aku sudah pensiun, kalau tidak, kenapa tidak biarkan dia melawan Matsushima Ichita? Jika dia menang, biarkan dia menjadi instruktur tim tempur khusus Phoenix. Yakinlah, dia pasti menang. Baiklah. Apalagi yang bisa dikatakan Komandan Wang? Bukan hanya tentang Yuan Wugang, siapapun yang dapat mengalahkan Matsushima Ichita cocok menjadi instruktur. Dengan dukungan Komandan Wang, Kong Dasan segera mendekati Yuan Wugang. Tuan Yuan, kau harus mengalahkannya. Setelah kau berhasil, kau akan menjadi instruktur pasukan Phoenix. Yuan Wugang tidak menyangka akan mendapat keberuntungan seperti itu dan langsung mengangguk. Matsushima Ichita, aku sudah menjabat sebagai instruktur, dan aku sudah lama pensiun. Mengalahkanku tidak ada artinya. Orang ini adalah instruktur baru kita, jika kau bisa mengalahkannya, kau bisa bicara soal keterampilan.
Baru saat itulah Kong Dasan berbicara kepada Matsushima Ichita di atas ring. Dalam hatinya, Yuan Wugang jauh lebih mampu daripada Ning Fan. Ia yakin Yuan Wugang bisa mengalahkan Matsushima Ichita. Dia juga seorang instruktur. Matsushima Ichita tampak terkejut, wajahnya dipenuhi dengan penghinaan saat dia memberi isyarat kepada Yuan Wugang dengan jentikan jarinya. Baiklah, siapapun instrukturnya, tidak masalah. Ayolah, hasilnya tetap sama. Sombong sekali. Saksikan gerakan spesial Bajiget. Yuan Wugang mendengus dingin dan melompat, menimbulkan angin kencang saat ia melancarkan serangan dengan Iron Mountain Lion. Serangan ini sungguh dahsyat dan mengesankan, menyebabkan semua penonton berseri-seri. Namun sedetik kemudian, semua orang tercengang. Matsushima Ichita melancarkan sidekik yang bersih dan cepat, yang langsung membuat Yuan Wugang terpental. Secepat Yuan Wugang menerjang ke atas panggung, secepat itu pula ia terpental dari panggung. Petik 2. Wajah semua orang berubah gelap. Ini pasti lelucon. Dia bahkan lebih buruk dari Kong Dasan, dikalahkan dalam satu gerakan. Hahaha, ini instruktur barumu. Dia terlalu lemah. Matsushima Ichita tertawa terbahak-bahak. Anggota tim tempur Matahari Terbit juga tertawa terbahak-bahak sambil menunjuk anggota pasukan Phoenix dan mencemooh tanpa henti. Yuan Wugang sendiri benar-benar tercengang. Bagaimana iblis terkutuk ini bisa begitu kuat? Wajah Komandan Wang sama gelapnya dengan wajah Bao Qingtian, jika bukan karena jabatan resminya, dia pasti ingin pergi ke sana sendiri. Wajah cantik Mo Wanxing memerah karena marah, tetapi ia tak berdaya. Matsushima Ichita jauh lebih kuat daripada sang kapten, Yamamoto Takeru, dan ia pun bukan tandingannya. Para anggota tim juga merasa sangat terhina, mengepalkan tangan mereka erat-erat. Jika kejadian hari ini menyebar, tim perang khusus Phoenix tidak perlu lagi berkompetisi di negeri Sakura. Tunggu sebentar. Masih ada instruktur Ning. Semua mata secara naluriah tertuju pada Ning Fan. Instruktur Ning, tolong ambil tindakan. Beri pelajaran pada anak Jepang itu, instruktur. Pukul saja mereka sampai babak belur. Sebenarnya Ning Fan sudah lama ingin turun tangan, tetapi karena Kong Dasan terus beringsut dan ingin melawan, dia tidak bisa menghentikannya. Kau pikir mengalahkan Yamamoto Takeru akan membuatmu kuat? Percayalah, Yamamoto Takeru hanyalah muridku. Matsushima Ichita mencibir. Ia sama sekali tidak menganggap serius Ning Fan. Ayolah, hari ini aku akan memastikan kau tidak akan mengenali dirimu sendiri setelah aku selesai denganmu. Itu akan menunjukkan kepadamu apa arti tangguh yang sebenarnya. Ning Fan menyipitkan matanya dan melangkah ke atas panggung. Jadi itu kebutuhanmu, ya. Bagus, kalau begitu aku akan memuaskanmu. Ning Fan mencibir, karena tidak ada yang lebih ia nikmati selain memuaskan orang lain. Bab 484 Pengajaran di Tempat. Sialan, sombong banget. Aku akan menghabisi nyawamu dengan satu pukulan. Matsushima Ichita meraung marah saat dia menyerang Ning Fan. Dia sama sekali tidak menahan diri, auranya sangat luas dan luar biasa kuat. Saat dia melancarkan pukulannya, udara mengeluarkan suara mendesis, terkoyak oleh kekuatannya yang besar. Semua orang juga terkejut, tidak pernah menyangka Matsushima Ichita begitu galak. Hanya itu. Ning Fan mencibir berulang kali, sambil mengangkat tangannya dengan santai untuk menangkis. Berani kau melawan pukulanku, kau cari mati. Matsushima Ichita berteriak, dengan tatapan jijik. Namun, detik berikutnya, pukulan dahsyatnya dengan mudah diblokir oleh Ning Fan. Ledakan. Serangan yang nampak mengerikan itu bahkan tidak menggoyahkan pendirian Ning Fan sedikitpun. Ini. Matsushima Ichita terkejut hingga wajahnya berubah warna, dan saat ia hendak menarik tinjunya, Ning Fan menangkap pergelangan tangannya dan mengangkatnya dari tanah. Mengayunkannya ke udara, lalu membantingnya dengan keras ke tanah. Gedebuk. Suara dentuman tumpul bergema saat tanah hancur akibat benturan. Sialan. Sialan. Matsushima Ichita meraung dan meronta hebat, namun seluruh lengannya terkilir dan ia tidak dapat melepaskan diri. Tidakkah kamu ingin dipukuli sampai babak belur oleh ibumu? Jangan terburu-buru. Ning Fan tersenyum, menarik lengannya, mengangkatnya lagi, dan membantingnya ke tanah. Buk, buk, buk. Berkali-kali. Dia berputar seperti karung, percikan api beterbangan. Wow! Darah Matsushima Ichita menyembur tak henti-hentinya, dan siapa tahu berapa banyak tulang yang patah di tubuhnya. Itu hanya karena Ning Fan tidak ingin membunuhnya, jika tidak, satu serangan saja bisa mengakhiri hidupnya. Pemandangan ini membuat semua orang tercengang. Sial! Keren banget! Instruktur, terus hancurkan dia seperti itu. Itu benar-benar hebat, itu benar-benar hebat. Dasar setan kecil, sombong sekali, iya. Lanjutkan saja. Para anggota tim tempur khusus Phoenix mendidih karena kegembiraan, bersorak keras. Siapakah yang mengira bahwa setan kecil yang tadinya bersikap sombong dan mendominasi, kini menjadi lemah seperti anak ayam di tangan sang instruktur?
Seperti itu, Ning Fan terus memutar Matsushima Ichita tanpa henti, seolah berkata, aku tidak akan berhenti kecuali kau terus berteriak. Astaga! Bagus sekali! Mata Komandan Wang terbuka lebar, dan dia secara naluriah bersorak. Namun setelah berkata demikian, dia menyadari hal itu kurang tepat untuk statusnya dan buru-buru menutup mulutnya, bersyukur tidak ada seorang pun yang memperhatikan. Mata Su Qingcheng dan Mu Wanxing berbinar saat mereka menyaksikan Ning Fan mengalahkan Matsushima Ichita di atas panggung, tatapan mereka dipenuhi dengan kekaguman. Keren abis. Berhenti. Berhenti sekarang juga. Bajingan, kau benar-benar menggunakan trik kotor. Berani sekali kau berbuat begini pada pelatih kami, aku akan membunuhmu. Para anggota tim tempur Matahari Terbit geram dan menyerbu ke depan. Sial, di wilayah kami kau masih mau bertarung. Ayo, saudara-saudara, kita berangkat. Anggota tim perang khusus Phoenix juga marah dan siap bergabung dalam pertempuran. Berhenti. Perhatikan baik-baik. Ning Fan berteriak, menghentikan anggota timnya, lalu dia menghadapi anggota tim Matahari Terbit yang maju secara langsung. Satu orang melawan lebih dari selusin anggota tim Matahari Terbit. Ning Fan hendak memberikan demonstrasi langsung. Untuk memastikan bahwa anggota tim Phoenix dapat melihat dengan jelas, Ning Fan sengaja menahan kekuatannya dan memperlambat gerakannya, membuat setiap gerakan terlihat jelas. Mata anggota tim tempur khusus Phoenix terbuka lebar, memperhatikan dengan penuh perhatian. Dah. Tindakan Ning Fan sederhana saja, mengidentifikasi momen yang tepat dan menghabisi musuh dengan satu serangan, tanpa ragu-ragu. Di medan perang, habisi lawanmu secepat mungkin. Manfaatkan momen yang tepat, cepat, akurat, dan tanpa ampun. Selalu berpegang pada prinsip bahwa jika sesuatu bisa dilakukan dalam satu gerakan, jangan pernah gunakan gerakan kedua. Sambil berbicara, Ning Fan berjalan melewati sekelompok anggota tim Matahari Terbit bagaikan hantu, setiap tangan terangkat diiringi suara tulang patah, membuat satu persatu terlempar. Hanya dalam semenit 2 menit saja, seluruh anggota tim negeri Sakura itu pingsan dan berjatuhan berkelompok. Bagaimana? Apakah kalian semua melihatnya dengan jelas? Ning Fan menyelesaikan demonstrasinya dan menatap timnya dengan tenang. Kami melihatnya dengan jelas. Para anggota pasukan Phoenix mengangguk penuh semangat, mereka memang telah melihat semuanya dengan jelas. Tentu saja, mereka juga menyadari bahwa instruktur sengaja memperlambat laju agar mereka bisa melihat dengan jelas. Kalau tidak, orang-orang ini pasti sudah dihabisi dalam satu kali pertemuan. Komandan Wang luar biasa gembira, dia ingin sekali bersiul pada Ning Fan tetapi menyadari statusnya tidak mengizinkan tindakan seperti itu, dan dia juga harus mempertimbangkan akibatnya. Bagaimanapun juga, Huaxia adalah negeri yang penuh kepatutan. Namun, Komandan Wang diam-diam masih mengacungkan jempol pada Ning Fan. Pada saat ini, Kong Dasan akhirnya menyadari betapa salahnya dia. Wajahnya memerah karena malu, teringat bagaimana dia baru saja menghina Ning Fan, dia berharap bisa menemukan lubang untuk merangkak masuk. Kurang pengetahuan. Dia benar-benar terlalu bodoh. Instruktur Ning, saya tadi menyinggung. Mohon maaf. Kong Dasan mendekati Ning Fan, membungkuk dalam pada sudut 90 derajat, ketulusannya tidak dapat disangkal. Ning Fan tidak menganggapnya sebagai hal pribadi, pria tua itu memiliki niat baik, tetapi sudut pandangnya terlalu sempit. Tidak perlu formalitas seperti itu, Instruktur Kong. Aku tidak menyalahkanmu. Ning Fan memberinya jalan keluar, tidak terlalu kasar. Instruktur Ning, saya punya permintaan yang kurang ajar. Bolehkah saya mengikuti Anda dan menjadi asisten Anda? Kong Dasan bertanya dengan sungguh-sungguh. Bab 485. Kontribusi Ning Fan. Ning Fan tidak menolak, lagi pula, dia tidak berencana untuk tinggal lama di tim tempur khusus Phoenix, dan dia akhirnya akan pergi setelah menghadiri konferensi perang khusus di negeri Sakura. Yuan Wugang dan Hao Shaoji benar-benar yakin, bagaimana mungkin mereka masih punya muka untuk tinggal lebih lama lagi. Mereka pergi tanpa pamit, dengan perasaan kecewa. Bajingan! Kalian benar-benar melukai anggota tim kami, lihat saja nanti. Sialan! Wajah Matsushima Ichita dipenuhi amarah. Ning Fan menamparkan wajah mereka. Namun Ning Fan tak peduli, ia menendang dan langsung menjatuhkan targetnya, lalu mengalihkan pandangannya ke arah Yamamoto Takeru. Yamamoto Takeru ketakutan setengah mati, kulit kepalanya kesemutan. Ah, lihat betapa kacaunya ini, Kapten Yamamoto, kenapa kau tidak mengirim anggota timmu ke rumah sakit? Bagaimana kalau kita akhiri saja pertemuan pertukaran hari ini? Bagaimana menurutmu? Kolonel Wang berbicara sambil tersenyum, dan Yamamoto Takeru hanya bisa menganggukkan kepalanya dengan wajah sedih. Bawa mereka semua ke rumah sakit. Setelah Kolonel Wang selesai berbicara, para anggota tim tempur khusus Phoenix melengkungkan bibir mereka dengan enggan, tetapi mereka tetap membaringkan mereka di tandu. Namun, jalan menuju rumah sakit penuh dengan penderitaan. Para anggota tim tempur khusus Phoenix sengaja tersandung saat berjalan,
entah menabrak batu atau dengan ceroboh menjatuhkan pasukannya ke tanah. Yang paling keterlaluan bahkan mengambil jalan yang salah dan jatuh ke dalam parit. Ups, saking marahnya, saya jadi bingung dan bahkan tidak bisa menemukan ruang kesehatan. Jalannya sangat tidak rata. Pohon ini berada di tempat yang salah. Para anggota tim Sunrise hampir menangis, sudah terluka parah, benturan dan jatuh ini menambah penghinaan atas cedera mereka. Shen Wanxin memasang wajah putus asa tak berdaya. Jika Ning Fan sekuat ini, apakah mungkin baginya untuk mengalahkannya? Apakah dia ditakdirkan untuk diinjak-injak olehnya selama sisa hidupnya? Kapan dendam keluarga Shen akan terbalaskan? Memikirkan hal ini, Shen Wanxin merasa ingin mati. Setelah semuanya selesai, anggota tim tempur khusus Phoenix sekali lagi berbaris di depan Ning Fan, membungkuk pada sudut 90 derajat secara serempak. Tolong instruktur Ning, teruslah memberi kami pelatihan jahat. Meskipun Ning Fan telah membalikkan keadaan dan memberi pelajaran pada tim tempur khusus Sunrise hari ini. Mereka ingin mengandalkan kekuatan mereka sendiri untuk mengalahkan lawan mereka. Mereka tidak ingin lagi disebut orang sakit benua timur oleh siapapun. Keinginan mereka untuk berkuasa tidak pernah terjadi sebelumnya. Ning Fan tersenyum dan mengangguk, wajahnya penuh kepuasan. Pada hari-hari berikutnya, Ning Fan terus memberi mereka pelatihan jahat. Kali ini, tak seorang pun tertinggal. Sekalipun sulit dan berat, mereka tetap mengertakkan gigi dan bertahan. Jika mereka terjatuh, mereka akan bangkit, membersihkan debu, dan melanjutkan. Kalau pingsan, mereka akan ditendang oleh rekan satu timnya dan terus melaju. Dan 3 hari pun berlalu dengan tenang. Kekuatan setiap anggota tim tempur khusus Phoenix telah berlipat ganda. Dan hanya tinggal 1 hari lagi sampai konferensi besar. Setelah bersiap-siap, semua orang menuju ke ibu kota negeri Sakura, Tokyo. Namun, sebelum pergi, Kolonel Wang menemui Ning Fan dan mendekatinya dengan sedikit malu. Ning Fan mengerti maksudnya dan memberinya resep sup penguat tubuh tanpa meminta imbalan apapun. Instruktur Ning, saya akan selalu mengingat kontribusi Anda. Kolonel Wang sangat tersentuh, pria tangguh itu hampir meneteskan air mata. Mereka sangat perlu meningkatkan kekuatan mereka. Dan sup penguat tubuh ini bagaikan obat mujarab. Tidak hanya dapat digunakan di tim tempur khusus Phoenix, tetapi juga jika hal itu dapat dipromosikan di tim tempur khusus lainnya, atau bahkan di seluruh militer. Kontribusi Ning Fan tidak akan terukur. Setelah setengah hari perjalanan, mereka tiba di Bandara Tokyo. Semua orang pertama-tama pergi ke lokasi konferensi, di mana setiap tim yang berpartisipasi dalam konferensi dialokasikan basis pelatihan sementara. Setelah menetap, Mo Wanxing mengizinkan semua orang untuk memiliki waktu luang. Waktu luang itu maksudku, biar kamu bisa santai sebelum kompetisi besar, jalan-jalan, dan makan-makan enak. Tapi kamu sama sekali tidak boleh mencoba makanan khas negeri Sakura. Dan kamu tidak akan gagal untuk kembali di malam hari. Terutama tim B. Kau tahu maksudku, kan? Makanan khas negeri Sakura. Batuk-batuk. Jika mereka tidak bisa memahami hal itu, maka mereka seharusnya tidak berada di sini. Selain itu, Mo Wanxing secara khusus menekankan tim B. Bukankah tim B semuanya laki-laki? Bukankah sudah jelas? Jangan khawatir, Kapten, kami tidak akan pergi. Benar, kami tidak akan pernah pergi ke tempat-tempat menyenangkan seperti itu. Berbicara begitu samar, kita semua dewasa di sini, katakan saja terus terang. Wajah Mo Wanxing memerah, dan dia terbatuk. Baiklah, asal kamu tahu. Bagaimana mungkin dia, seorang gadis muda, mengatakan hal seperti itu secara terang-terangan? Semua orang berangkat dalam kelompok bertiga dan berlima dari pangkalan. Karena dia berada di negeri Sakura, hal pertama yang ingin dilakukan Ning Fan adalah mengunjungi Gunung Fuji. Lagi pula, itulah alasan utama dia datang ke negeri Sakura. Hei! Ning Fan, kamu mau pergi kemana? Mo Wanxing dan Su Qingcheng melihat Ning Fan hendak pergi bersama Huo Erba dan segera mengikutinya. Namun saat mereka berdua sampai di pintu, Ning Fan sudah menghilang. Kenapa dia larinya cepat sekali? Mau kemana dia? Su Qingcheng mengerutkan kening dalam-dalam. Mendengar ini, Mo Wanxing langsung mendengus dingin. Apalagi? Melihat betapa cemasnya dia pasti mengajak sepupunya yang lebih besar untuk melakukan sesuatu yang nakal. Su Qingcheng tidak mengerti pada awalnya. Kamu nggak ngerti. Apa yang barusan aku bilang? Makanan khas negeri Sakura. Dasar laki-laki. Mo Wanxing hampir meledak amarahnya. Bab 486. Tiba di puncak Gunung Fuji. Ini, tidak mungkin, kan? Su Qingcheng merasa bahwa Ning Fan seharusnya bukan orang seperti itu. Bagaimana mungkin tidak? Kalau tidak, mengapa dia tidak membawa kita bersamanya? Lari begitu cepat, dia jelas punya hati nurani yang bersalah, tidak ada pria yang baik. Setelah Mo Wanxing mengatakan ini,
dia menoleh dan melihat beberapa anggota tim B, berpakaian rapi, hendak pergi. Kalian semua berhenti di situ. Berdandan rapi banget, mau kemana? Pasti mau kencan sama cewek-cewek dari negeri Sakura, kan? Lupakan saja, kalian juga tidak boleh pergi, kalian tidak berlatih dengan serius selama 2 hari terakhir. Ayo, aku akan memberimu pelatihan tambahan. Mo Wanxing meraih telinga mereka dan langsung menuju arena. Tidak mungkin, Kapten Mu, kita sudah berlatih dengan baik akhir-akhir ini. Instruktur Ning bahkan mengatakan kami telah meningkat pesat. Kelompok itu terus meratap. Cukup omong kosongnya, kalau aku menyuruhmu berlatih, berlatihlah. Ning Fan, bersama Huo Erba, baru tiba di Gunung Fuji saat hari sudah gelap. Siapa kamu? Apa kamu tidak tahu kalau Gunung Fuji ditutup untuk umum di malam hari? Yo, ternyata mereka dari negeri Xia. Hah, kalian tidak layak datang ke Gunung Fuji, enyahlah. Di kaki gunung, para penjaga Gunung Fuji mulai mengumpat begitu mereka melihat Ning Fan dan Huo Erba. Sampah yang keluar dari mulutmu, Huo Erba. Ning Fan mendengus dingin, dan sosok kekar Huo Erba menyerbu ke depan. Mencari kematian. Berani menantang kami di Gunung Fuji, kau benar-benar tidak ingin hidup. Para penjaga berteriak dan menerjang Huo Erba. Namun apakah mereka sebanding dengan Huo Erba? Huo Erba, kuat dan tegap dengan perawakan setinggi 2 meter bagaikan menara, menamparkan dengan suara mendesing, membuat orang-orang itu terkapar di tanah, mencari gigi mereka. Beraninya, kamu melakukan kekerasan di sini. Habislah kau. Tetaplah di sini jika kau punya nyali. Para penjaga terlatih tati pergi, melarikan diri dalam keadaan kacau, sementara Ning Fan, tanpa peduli, terus mendaki gunung bersama Huo Erba. Gunung Fuji sangat luas dan jalan setapak di pegunungan terjal, tetapi bagi Ning Fan dan Huo Erba, mereka seperti berjalan di tanah datar. Apa itu? Melewati lereng gunung, Ning Fan melirik sebuah rumah kuno di kejauhan dan mengerutkan kening. Sebuah kuil. Ada kuil di seluruh negeri Sakura, dan tentu saja, Gunung Fuji tidak terkecuali. Namun, entah mengapa Ning Fan merasa ada yang aneh dengan kuil ini. Namun dia tidak berkutat pada hal itu, yang lebih penting adalah menemukan teratai salju api es. Setelah perjalanan yang melelahkan, mereka akhirnya mencapai puncak. Kaki gunung itu berada di musim semi abadi, tetapi puncaknya tertutup es dan salju. Ning Fan tidak punya waktu untuk menikmati pemandangan karena ia fokus mencari teratai salju api es. Menurut Yuan Hongmian dan Huan Nisang, teratai salju api es seharusnya berada di puncak Gunung Fuji. Namun, Ning Fan mencari di seluruh puncak sepanjang malam dan tidak menemukan jejak teratai salju api es. Tidak ada di sini. Mungkinkah informasi Bibi Yuan salah? Dahi Ning Fan berkerut karena firasat buruk tumbuh dalam hatinya. Saat fajar menyingsing dengan seberkas cahaya di cakrawala, Ning Fan mendesah dan memutuskan untuk kembali melalui jalan yang dilaluinya saat datang, berencana untuk kembali lagi di lain hari. Tepat saat mereka mencapai kaki gunung, mereka bertemu sekelompok orang. Sialan, mereka berdualah orangnya. Mereka tidak hanya memukuli orang-orang kami, tetapi mereka juga melanggar batas di Gunung Fuji, memukuli mereka sampai babak belur. Ternyata para penjaga yang tadinya diusir, kini memanggil lebih banyak penjaga, yang jumlahnya mudah sekali mencapai 100 orang. Ning Fan sedang dalam suasana hati yang buruk, dia melambaikan tangannya dan Huo Erba langsung bertindak. Seperti menara seseorang di antara domba-domba, dengan satu tamparan membuat yang satu terpental, satu pukulan membuat yang lain pingsan, satu tendangan melemparkan yang lain ke udara. Hanya dalam beberapa menit, sekitar 100 penjaga itu tergeletak di tanah. Kedua penjaga yang meminta bantuan tercengang. Sial, betapa kuatnya. Jangan khawatir. Bian Ducunyi sedang dalam perjalanan, dia adalah master karate terkenal dari negeri Sakura kita. Saat keduanya mundur, mereka mengeluarkan ponsel untuk mempercepat langkah Bian Ducunyi. Tepat pada saat itu, sesosok tubuh berpakaian samurai muncul dari kejauhan. Dia di sini. Tuan Biandu, ke sini. Keduanya berteriak kegirangan, tetapi detik berikutnya, Huo Erba muncul di hadapan mereka dan menamparkan mereka hingga pingsan. Dasar orang timur yang sakit. Berani sekali kau. Bian Ducunyi meraung, melompat ke arah Ning Fan dan Huo Erba. Kalian anjing, berani berkeliaran di sini, cari mati. Aku beri kalian pilihan, berlutut di hadapanku, cacat tangan kalian, dan teriakkan bahwa kalian, orang sakit timur, 100 kali, dan aku mungkin akan mengampuni nyawa kalian. Bian Ducunyi menatap keduanya dengan tatapan dingin, nadanya memerintah. Ning Fan sama sekali mengabaikannya, dan dengan saling pengertian, Huo Erba melangkah maju. Mencari kematian. Bian Ducunyi berkata sambil menghunus pedang samurainya dan menebas ke depan. Ia yakin jika pedangnya mengenai sasaran, tangan lelaki besar itu akan terputus. Dentang. Namun detik berikutnya,
pedang itu jatuh ke lengan tebal itu dan mengeluarkan bunyi dentang logam yang hanya bisa dihasilkan oleh logam. Terlebih lagi, pedang samurainya, yang ditempa dari baja murni dan menjadi sumber kebanggaan, patah menjadi dua. Apa? Bian Ducunyi terperangah. Apakah benda ini benar-benar manusia? Lengan yang lebih kuat dari pedang bajanya sendiri. Lelucon internasional macam apa ini? Tiba-tiba, tinju Huo Erba yang sebesar karung pasir melesat ke arahnya. Gedebuk. Satu pukulan saja, hidungnya patah, darah muncrat deras. Bab 487 Shikigami Negeri Sakura. Gedebuk. Pukulan kedua langsung membuat lutut Bian Ducunyi melunak dan dia pun berlutut di tanah. Tidak, aku salah, kumohon, ampuni aku. Bagaimana mungkin Huo Erba membiarkannya pergi? Gedebuk. Pukulan ketiga datang, menghantam kepalanya ke tanah dan membuatnya pingsan. Ning Fan menggelengkan kepalanya dengan acuh tak acuh, berjalan menuruni gunung bersama Huo Erba, melangkahi mayat-mayat penjaga di sepanjang jalan. Dia tidak pernah punya belas kasihan terhadap orang-orang dari negeri Sakura. Namun, pada saat ini, di luar kuil di tengah gunung, berdiri dua sosok. Seorang pria dan seorang wanita, keduanya mengenakan kimono indah dan riasan wajah yang aneh, yang pria berpenampilan gelap, sedangkan yang wanita sangat cantik. Tak lain dan tak bukan adalah pendeta Aoki dan saintes Mei Lia dari kuil Fuji. Aoki Pries, orang besar itu. Mata indah Mei Lia berbinar-binar penuh kegembiraan, menatap tajam ke arah punggung Huo Erba, kegembiraannya terlihat jelas bagi semua orang. Sang pendeta Aoki juga menjadi bersemangat, ekspresi kegembiraan yang langka terlihat di wajah jahatnya. Tepat sekali, makhluk besar itu adalah wadah yang sempurna bagi Shikigami Ashura untuk turun. Kita harus menangkap orang ini. Dengan cara apapun. Mata mereka menyala-nyala dengan hasrat yang tak terbatas. Para Shikigami negeri Sakura adalah dewa pelindung setiap kuil, dan untuk turun, mereka membutuhkan tubuh yang kuat sebagai wadahnya. Begitu Shikigami turun, ia menghapus kesadaran tubuh, suatu tindakan dominasi yang ekstrim. Dan Huo Erba tentu saja sangat cocok. Ini sudah semalaman. Di pintu masuk pangkalan, Mo Wanxing berdiri dengan kesal. Baru kemarin, dia menetapkan aturan yang melarang anggota timnya keluar semalaman. Meskipun dia tidak bisa menuntut hal yang sama dari Ning Fan, dia tidak seharusnya terang-terangan tentang hal itu dan menentang keinginannya, bukan? Su Qingcheng juga sangat marah. Awalnya, dia tidak percaya Ning Fan akan keluar dan main-main. Tetapi sekarang karena dia belum kembali sepanjang malam dan Mo Wanxing bersikeras pada pendapatnya, dia mulai ragu. Saat ini, dia dan Mo Wanxing berdiri bersama di pintu masuk, bersiap untuk bersama-sama menghukum Ning Fan. Anggota tim tempur khusus Phoenix juga berdiri tidak jauh dari sana, menunggu untuk menyaksikan drama yang terjadi. Ketika mereka dengan penuh harap menantikan kedatangannya, Ning Fan dan Huo Erba kembali, menghadapi sinar pertama matahari pagi. Sesampainya di gerbang, Ning Fan terkejut. Ada apa ini? Mengapa mereka semua ada di pintu masuk untuk menyambutnya? Kau tahu harus kembali. Katakan padaku, apakah kalian berdua pergi keluar dan menikmati kesenangan? Mo Wanxing berdiri dengan kedua tangan terikat, matanya terbelalak lebar, kemarahannya mendasari pesona tertentu. Anggota tim lainnya diam-diam mengacungkan jempol pada Ning Fan. Instrukturnya adalah pria sejati. Pria sejati, sampai ke lubuk hatinya. Nanti kita harus tanya ke instruktur, apa saja makanan khas negeri Sakura itu. Bisakah instruktur memberitahu kita? Tanya saja pada sepupu besar. Anggota tim B bertekad untuk mengungkap akar permasalahan ini. Ning Fan tak bisa berkata-kata. Menikmati kesenangan apa, minum di tempat mana. Dia telah mencari sepanjang malam dan tidak menemukan teratai salju api es, yang cukup membuatnya frustrasi. Tidak. Apa kau pikir aku akan percaya? Kalau begitu katakan padaku, untuk apa kau keluar? Mo Wanxing tidak mempercayai kata-kata Ning Fan dan menginterogasinya. Saya pergi keluar untuk mencari sesuatu. Ning Fan berkata tanpa daya, mencoba menenangkannya. Mencari sesuatu. Dengan tangan kosong, kamu bilang kamu mencari sesuatu, apa kamu bercanda dengan anak berusia 3 tahun? Baiklah, kalaupun kamu keluar untuk mencari sesuatu, katakan padaku, apa yang kamu cari? Mo Wanxing menggali lebih dalam, menyebabkan Ning Fan mengerutkan kening. Itu urusan pribadiku, yang seharusnya bukan urusanmu, kan? Su Qingcheng yang berdiri di sana tiba-tiba menyadari apa yang sedang terjadi. Ning Fan pasti pergi mencari teratai salju api es untuk Yurong. Nonamu, Ning Fan memang pergi mencari sesuatu, aku bisa menjaminnya. Su Qingcheng berharap bisa menjernihkan kesalahpahaman bagi Ning Fan, tetapi saat Mo Wanxing mendengar ini, dia malah bertambah marah dan melotot tajam. Berhentilah berpihak padanya, dia jelas-jelas keluar untuk cari gara-gara. Apa yang kau bicarakan?
Ning Fan memang pergi mencari sesuatu yang berharga, aku percaya padanya. Su Qingcheng pun ikut marah dan melotot balik. Wah, aku tidak percaya. Percaya atau tidak, dia jelas tidak pergi keluar untuk bersenang-senang. Kedua wanita itu tiba-tiba bertengkar, membuat Ning Fan terdiam. Ia memanfaatkan gangguan sesaat itu untuk menyelinap pergi. Sementara itu, semua anggota tim merasa takjub. Ada pepatah yang mengatakan, penonton melihat sebagian besar permainan. Meskipun kedua wanita itu terus-menerus bertengkar, mereka semua dapat merasakan bahwa sang kapten dan Nona Su sama-sama memiliki rasa sayang terhadap instruktur Ning. Hanya saja mereka mengungkapkannya dengan cara yang berbeda. Para anggota tim pria dipenuhi rasa iri. Baik sang kapten maupun Nona Su, keduanya adalah dewi di antara para wanita cantik, memikat hati salah satu dari mereka sudah cukup untuk membuat orang lain bangga. Adapun anggota wanita dari tim A, mereka juga memandang Ning Fan dengan kagum. Setelah jeda singkat ini, acara besar dimulai. Mo Wanxing menjelaskan aturan kompetisi lagi. Kompetisi ini terdiri dari 3 tahap. Babak penyisihan grup, semifinal, dan final. Selama babak penyisihan grup, akan ada 3 pertarungan 1 lawan 1, dengan pemenang lolos dan yang kalah tereliminasi. Di babak semifinal, akan ada 3 pertarungan tim dengan masing-masing tim beranggotakan 3 orang, sekali lagi, pemenangnya akan lolos dan yang kalah akan tersingkir. Final akan menjadi pertarungan tim yang melibatkan seluruh tim yang berjumlah 30 orang. Meski format kompetisinya tampak sederhana, sebenarnya tidaklah mudah sama sekali. Bab 488. Pertemuan dengan tim Matahari Terbit lagi. Tak lama kemudian, perwakilan tim dari berbagai negara telah tiba, dan aula konferensi ramai dengan suara dan dipenuhi orang. Pertandingan grup dimulai segera setelahnya, dengan pengundian acak untuk memilih lawan. Mo Wanxing pergi untuk mengundi dan, yang mengejutkannya, akhirnya berhadapan dengan musuh lama. Tim tempur Matahari Terbit dari negeri Sakura. Sebagai tuan rumah, negeri Sakura diperbolehkan mengirimkan 2 tim, namun yang mereka dapatkan adalah tim yang sama dengan tim yang datang pada pertukaran sebelumnya. Hahaha, kami menggambarnya. Orang-orang sakit dari benua timur, kali ini kami pasti akan menunjukkan kekuatan kami. Yamamoto Takeru dan Matsushima Ichita terus-menerus mencibir. Mereka tidak takut dengan tim tempur khusus Phoenix, bagaimanapun juga, mereka tidak dikalahkan oleh mereka terakhir kali, tetapi oleh Ning Fan. Kali ini adalah kontes antara anggota tim, dan instruktur tidak diizinkan untuk bertarung. Semua anggota tim tempur khusus Phoenix merasa sedikit gugup, termasuk Mo Wanxing sendiri. Seperti yang dipikirkan tim tempur Matahari Terbit, terakhir kali Ning Fan lah yang memberi pelajaran pada lawan, dan kekuatan mereka sendiri mungkin masih kalah dibandingkan dengan tim tempur Matahari Terbit dari negeri Sakura. Lagi pula, pada kompetisi domestik sebelumnya, Phoenix Special Combat Team selalu berada di posisi terakhir, dan sekarang mereka berada di kompetisi internasional. Ning Fan, di sisi lain, tertawa. Ia sama sekali tidak menganggap serius tim tempur Matahari Terbit. Jangan khawatir, kirimkan saja 3 orang secara acak. Para anggota merasa gugup karena mereka belum memahami kekuatan mereka sendiri. 7 hari latihan berat itu mungkin tidak terlihat oleh orang lain, tetapi bisakah Ning Fan tidak melihat pertumbuhan mereka? Tim tempur Matahari Terbit tidak perlu takut. Mo Wanxing tersenyum pahit. Mereka memang bukan tandingan, bahkan ketika mereka serius, tapi sekarang mereka malah harus mengirim 3 orang secara acak. Lupakan saja. Demi keamanan, aku, Ketua Tim Alpha Zhao Shengnan, dan Ketua Tim Beta Feng Chengwu akan bertempur. Pengaturan yang dibuat oleh Mo Wanxing ini juga dianggap akan mengeluarkan kekuatan tempur terkuat dari tim mereka. Pemimpin tim keseluruhan dan 2 pemimpin regu. Hehe. Bahkan ketua tim pun ikut campur. Konyol sekali. Aku akan menangani Mo Wanxing. Sedangkan untuk kedua pemimpin regu itu, cari saja 2 anggota tim yang bisa mengalahkan mereka. Yamamoto Takeru mencibir dan dengan santai mengatur tenaga kerjanya. Tak lama kemudian, pertandingan pertama dimulai. Yamamoto Takeru versus Mo Wanxing. Mo Wanxing sangat menyadari kekuatan pria ini. Terakhir kali, dia menang melawannya dengan cara yang keji. Selama dia sedikit lebih berhati-hati, dia belum tentu kalah. Ketua timmu, sudah lama. Terakhir kali, aku tidak bisa menangkapmu, tapi siapa yang tahu kalau kali ini, apakah aku bisa menangkapmu atau tidak? Sambil berbicara, Yamamoto Takeru bahkan mengulurkan tangannya untuk berpura-pura meraih udara, tindakannya seburuk yang terlihat. Tercela. Mo Wanxing mendengus dingin, terlalu meremehkan untuk menanggapi pembicaraan seperti itu. Menjijikkan. Anggota tim di bawah juga khawatir, lagi pula, ketua timmu telah kalah terakhir kali. Su Qingcheng merasakan hal yang sama, meskipun ia dan Mo Wanxing tidak sependapat, bagaimanapun juga, ini demi kejayaan bangsa.
Akan sangat memalukan jika mereka gagal. Bagaimana mungkin kamu tidak khawatir sama sekali? Su Qingcheng menatap Ning Fan yang sedang tertidur dan tidak dapat berkata apa-apa. Tidakkah dia melihat betapa tegangnya semua orang? Jangan khawatir, kita bisa memenangkan ketiga pertandingan ini. Ning Fan melirik pemain lawan lalu menarik pandangannya, terlalu malas untuk melihat lagi. Saat wasit mengumumkan dimulainya, pertarungan pertama dimulai. Yamamoto Takeru menyerang lebih dulu, bergerak bagaikan burung rok besar yang mengembangkan sayapnya dan menimbulkan angin kencang. Lengannya dipenuhi energi yang kuat, lengan bajunya mengeluarkan suara berderak saat ia melancarkan serangan terhadap Mo Wanxing. Serangan ini kuat. Tetapi karena suatu alasan, Mo Wanxing hanya merasakan pukulan ini. Merasa lemah. Saat terakhir kali ia melawannya, situasinya jelas berbeda. Kali ini, ia tidak hanya merasa kekuatannya lemah, tetapi kecepatannya juga lambat. Mo Wanxing mulai meragukan dirinya sendiri, mengira itu adalah kegugupannya, jadi dia mengumpulkan seluruh kekuatannya dan melayangkan pukulan dengan tujuan untuk pertarungan yang berkepanjangan. Namun detik berikutnya, sesuatu yang mengejutkan terjadi. Saat tinju mereka bersentuhan, seluruh lengan Yamamoto Takeru patah dengan suara retakan, berubah bentuk, dan darah muncrat dengan deras. Tubuhnya juga tiba-tiba terpental ke belakang dan terlempar keluar ring. Wow! Mulut Yamamoto Takeru menyemburkan darah, dan sebelum ia sempat mengatakan sepatah kata pun, ia jatuh ke tanah dan pingsan. Apa? Mo Wanxing adalah orang pertama yang tertegun. Gerakan selanjutnya adalah gerakan tangan Yun He, yang sudah ia lakukan, tetapi hanya mengenai udara, membuatnya terhuyung. Ini. Mo Wanxing tercengang, menatap telapak tangannya sendiri. Dia telah menjatuhkan Yamamoto Takeru dengan satu pukulan. Bagaimana itu bisa terjadi? Mereka baru saja bertukar pukulan beberapa hari yang lalu. Kok hari ini, satu pukulan saja sudah cukup untuk mengalahkannya? Mungkinkah? Mo Wanxing tiba-tiba tersadar dan menatap ke arah Ning Fan dengan heran, yang saat itu tengah duduk di belakang tim Phoenix Squad, tertidur. Anggota tim tempur khusus Phoenix juga terkejut, lalu mulai bersorak. Kita menang. Ya ampun. Kita menang. Hahaha. Kuat sekali. Layak menjadi pemimpin tim keseluruhan kami. Mereka asyik dengan kegembiraan kemenangan dan tidak berpikir terlalu dalam tentang mengapa Mo Wanxing menang dengan mudah. Bab 489. 3 pertempuran, kemenangan cepat. Ning Fan, seakan terbangun dari tidur siang, melirik dan tidak banyak bicara, hanya tersenyum. Pada saat ini, Mo Wanxing turun dari panggung, wajahnya penuh kegembiraan. Kamu pasti bisa menang. Hal pertama yang tidak dibicarakan Mo Wanxing adalah bagaimana mereka harus tampil baik selanjutnya, juga bukan tentang menganalisis taktik. Sebaliknya, dia langsung memberitahu anggota tim bahwa mereka bisa menang. Hal ini membuat semua orang berhenti sejenak, agak bingung. Beberapa hari yang lalu, aku hanya bisa sedikit menekan Yamamoto Takeru, tapi hari ini aku mengalahkannya dalam satu gerakan. Mengapa kau berpikir begitu? Pikirkan baik-baik. Mo Wanxing bahkan membuat mereka tetap tegang. Zhao Shengnan dan Feng Chengwu langsung tersadar. Pelatihan iblis beberapa hari terakhir ini. Begitu hal ini dikatakan, pencerahan bersinar di wajah semua orang. Pasti begitu. Mereka hanya merasa bahwa mereka telah membaik, jauh lebih kuat dari sebelumnya, tetapi seberapa besar tepatnya, mereka tidak tahu. Tetapi sekarang, dilihat dari kekuatan tempur Kaptenmu, mereka telah meningkat setidaknya beberapa kali lipat. Baru sadar sekarang. Kamu lambat banget. Bertarunglah dengan baik. Kamu tidak hanya bisa menang, tapi kamu akan menang dengan mudah. Anda bisa menang dengan mata tertutup. Saat itulah Ning Fan membuka mulutnya. Semua orang menarik napas dalam-dalam, dan semangat yang belum pernah terjadi sebelumnya meledak dari mata mereka. Dalam pertempuran berikutnya, Zhao Shengnan maju, dan lawannya hanyalah anggota biasa, bahkan bukan kapten tim. Aku tidak menyangka kaptenmu begitu tangguh secara diam-diam. Tapi Zhao Shengnan, kami sangat memahami Anda. Kau bukan tandinganku. Negara-negara telah lama mengetahui kekuatan tempur pemain masing-masing. Terutama bagi kapten seperti Zhao Shengnan. Hentikan omong kosong itu. Zhao Shengnan mendengus dingin. Sebelum suaranya memudar, anggota tim tempur matahari terbit menyerangnya. Lihatlah aku menghabisimu dalam satu gerakan. Zhao Shengnan hanya menatapnya, tatapannya sedikit menyempit, lalu tiba-tiba tersenyum. Memang, kita sudah menjadi lebih kuat. Saat Zhao Shengnan tersenyum, dia melihat serangan lawan datang dan dengan mudah menangkisnya dengan tangannya. Terlalu lemah. Zhao Shengnan menyeringai menghina, dan tepat setelah berkata demikian, dia melayangkan pukulan dengan tangannya yang lain. Bang! Tanpa ada ketegangan,
anggota tim tempur matahari terbit itu terlempar keluar ring dan jatuh terbanting ke tanah. Ia berjuang untuk berdiri namun akhirnya batuk darah segar dan tergeletak putus asa. Adegan ini benar-benar meyakinkan para anggota Phoenix Squad. Pada pertempuran ketiga berikutnya, Feng Chengwu juga berhasil mengalahkan lawannya dalam satu serangan. Tim Phoenix memenangkan ketiga pertempuran dalam hitungan detik. Para anggota tim tempur matahari terbit benar-benar tercengang. Bagaimana ini mungkin? Bagaimana kekuatan mereka bisa meningkat begitu cepat? Ini tidak ilmiah. Yamamoto Takeru memiliki wajah seperti dia melihat hantu. Hahaha, kita menang. Kita menang. Setelah 3 kemenangan, para anggota tim bersorak bersama dengan gembira. Kalian semua sudah bekerja keras. Malam ini, mari kita rayakan. Saya akan membayar tagihannya. Mo Wanxing juga gembira, melambaikan tangannya dengan penuh semangat, dan langsung mengundang sorak-sorai dari penonton. Malam ini Kaptenmu yang traktir. Makan apapun yang kau mau. Kapten, bolehkah saya bertanya apakah kami bisa mencoba makanan khas negeri Sakura? Apakah kamu mencari masalah? Diliputi kegembiraan, Mo Wanxing berbalik untuk berbicara kepada Ning Fan, hanya untuk mendapati bahwa Ning Fan dan Huo Erba telah meninggalkan tempat duduk mereka. Pada saat ini, Ning Fan dan Huo Erba sekali lagi tiba di Gunung Fuji. Kemarin, karena tidak menemukan teratai salju api es, Ning Fan selalu merasa ada yang aneh. Terutama kuil itu, yang membuatnya merasa aneh. Dia ingin menyelidikinya kemarin, tetapi sudah terlambat, jadi mereka harus menuruni gunung. Kembali hari ini, dia ingin mendapatkan beberapa jawaban yang jelas. Di kaki Gunung Fuji, para penjaganya masih orang yang sama, dan saat melihat Ning Fan dan Huo Erba mendaki gunung, raut wajah mereka berubah tidak wajar. Sial, mereka berdua dari Huaxia sudah kembali. Ayo lari saja. Setelah dipukuli kemarin, mereka tidak berani melakukan perlawanan dan menghilang dalam sekejap. Ning Fan mencibir, orang-orang ini setidaknya pintar. Kalau tidak, dia tidak akan keberatan membiarkan Huo Erba meregangkan anggota tubuhnya lagi hari ini. Setelah mendaki gunung, Ning Fan langsung menuju kuil di tengah jalan. Tepat saat dia mencapai pintu masuk kuil, dia melihat seorang wanita berkimono menyambutnya di pintu. Pakaian unik seorang gadis kuil negeri Sakura, meski terlihat cantik, namun selalu tampak agak aneh. Ada pepatah kuno di Huaxia, senang rasanya punya teman yang datang dari jauh. Saya Melia, orang suci kuil Fuji. Merupakan suatu kehormatan bagi kami untuk mengundang Anda mengunjungi kuil Fuji. Melia menyambut mereka dengan anggun dan senyum cerah, namun matanya dipenuhi kegembiraan. Dan kegembiraan itu semua karena Huo Erba. Ning Fan mengangkat sebelah alisnya, apakah wanita ini begitu ramah tanpa alasan? Namun dia tidak peduli, jika dia punya niat jahat, dia tidak akan ragu menghentikannya. Saya Ning Fan, dan ini sepupu saya Huo Erba. Kami di sini untuk menanyakan sesuatu, teratai salju es api. Bolehkah saya bertanya apakah Yang Mulia tahu sesuatu tentangnya? Ning Fan berbicara dengan sopan. Bab 490 kepompong yang dipaksakan sendiri oleh Melia. Melia terkejut, tidak menyangka pihak lain akan datang untuk mendapatkan apa yang disebut teratai salju api es. Dia langsung tersenyum dan buru-buru berkata, tentu saja aku tahu, ceritanya panjang, silakan ikuti aku ke dalam kuil, dan aku akan menjelaskannya kepadamu secara rinci. Ning Fan meliriknya dan tidak berkata apa-apa lagi, dia langsung mengikutinya ke kuil. Begitu masuk, Ning Fan melihat banyak patung dengan ciri khas negeri Sakura, benda-benda yang tampak bukan manusia maupun hantu, menyebabkan alisnya berkerut. Melia membawa Ning Fan ke sebuah ruangan di samping yang di sana terdapat meja teh, dengan teko dan toples yang diletakkan bertumpuk di atasnya. Aroma tehnya begitu kuat dan memikat indera. Tuan Ning, mohon tunggu sebentar. Saya akan menyajikan upacara minum teh paling autentik di negeri Sakura. Kita bisa mengobrol sambil minum. Melia berlutut di hadapan Ning Fan dan mulai menyiapkan teh. Sementara Melia memperagakan upacara minum teh, Ning Fan diam-diam melepaskan kekuatan spiritualnya di sekitar area tersebut. Tak lama kemudian, ia merasakan sesuatu yang aneh. Setelah memperhatikannya dengan saksama, ia agak terkejut. Banyak sosok yang mirip dengan Huo Erba muncul di sekelilingnya. Boneka tanpa kesadaran. Apa yang sedang dipikirkan Tuan Ning? Pada saat ini, Melia tiba-tiba berbicara, mata indahnya memancarkan warna yang tidak biasa saat dia menatap Ning Fan. Ning Fan secara naluriah menoleh dan sedikit terkejut. Entah mengapa, semburat ungu samar melintas di mata Melia yang cerah, tampak cukup menakutkan. Teh ini memiliki aroma yang tahan lama, kental namun tidak menyengat, elegan dan harum.
Tuan Ning, coba cium dan lihat apakah yang saya katakan itu benar. Sambil berbicara, Mei Lia dengan lembut mengambil wadah teh dan mengipasinya pelan. Tiba-tiba, aroma yang kaya tercium di indera. Tuan Ning, apakah aroma teh yang memikat ini membuat Anda sedikit mengantuk? Jangan khawatir, itu normal. Mei Lia berbicara sambil tersenyum, tatapannya tertuju pada Ning Fan, tetapi saat dia melambaikan tangannya, asap merah muda samar mulai mengepul keluar. Sangat samar, sangat samar. Seseorang hampir tidak akan menyadarinya tanpa memperhatikan dengan seksama. Asap merah muda ini, seolah-olah memiliki pikirannya sendiri, mengepul ke arah lubang hidung Ning Fan. Namun tak satu pun mendarat di depan Huo Erba yang duduk di samping Ning Fan. Ekspresi Ning Fan tidak terpengaruh, tetapi di dalam, dia mencibir. Teknik ilusi. Berani menyajikan trik seperti itu. Sungguh menggelikan. Akan tetapi, dia tidak menegurnya, sebaliknya memperhatikan dengan saksama gerakan-gerakannya, ekspresinya, dan bahkan kekuatan spiritualnya. Semua teknik ilusi mengandalkan kekuatan spiritual yang kuat. Menggunakan kekuatan spiritual untuk menyihir pikiran lawan, menjebak mereka jauh di dalam ilusi. Teknik ilusi Mei Lia ini sungguh luar biasa, siapapun mungkin sudah terjerat. Namun kekuatan spiritual Ning Fan sangat kuat, jadi dia tidak bisa mengalahkannya. Tuan Ning, apakah baunya harum? Apakah kamu sudah merasa lelah? Kalau begitu, tidurlah di sini, tertidurlah. Saat kamu bangun, kamu akan menemukan bahwa dunia telah berubah. Dunia itu adalah dunia yang akan kamu sukai. Mei Lia terkekeh pelan, suaranya lembut bagaikan air mengalir, menenangkan sampai ke lubuk hatinya. Namun pada saat ini, Ning Fan tertawa. Santo, dunia macam apa yang kau bicarakan? Setelah mengucapkan kata-kata itu, Ning Fan tiba-tiba mengangkat kepalanya, kekuatan spiritual yang tak berujung terpancar dari tubuhnya, menembus langsung ke matanya. Mei Lia tercengang, dia melihat sepasang mata yang sangat dalam. Seperti lubang hitam tanpa ujung. Ia juga merasa seolah-olah tubuhnya tenggelam semakin dalam ke dalam rawa. Semakin dalam dan dalam. Pemandangan di sekitarnya pun berubah seketika. Yang berdiri di depannya adalah Ning Fan, tampak terikat dan tidak mampu melawan. Dan di tangannya ada seutas tali panjang. Nona, apa yang ingin kau lakukan padaku? Lakukan saja. Kau mau mengikatku? Kalau begitu, silakan saja. Ning Fan, dengan kekuatan spiritualnya, mengubah suaranya menjadi gelombang suara yang memikat, menembus telinganya. Mei Lia membeku. Ia menatap tali panjang di tangannya, lalu kembali menatap Ning Fan yang tampak tak berdaya. Suatu pikiran terlintas dalam benaknya. Dia akan menggunakan tali ini untuk mengikat musuhnya di depannya, membuat Ning Fan tidak dapat melawan, untuk mengikatnya hidup-hidup. Saat dia memikirkan hal ini, tanpa sadar dia mengambil tali dan mulai melilitkannya ke tubuh Ning Fan, memutarnya terus-menerus. Kenyataannya, dia juga mengambil seutas tali dan perlahan-lahan melilitkannya ke tubuhnya. Tak lama kemudian, dia mengikatkan dirinya ke dalam pangsit. Heh, Santa Mei, apa yang sedang kamu lakukan? Ning Fan terkekeh pelan dan, saat tawanya mereda, segalanya hancur seperti cermin yang pecah. Dunia ilusi lenyap dan mereka kembali ke dalam kuil. Mei Lia tiba-tiba sadar. Kalau dipikir-pikir, dia benar-benar mengikat dirinya seperti ini. Mei Lia langsung menjadi marah. Terutama saat dia bertemu dengan tatapan mata Ning Fan yang mengejek dan meremehkan, dia merasa sangat terhina. Kau sedang mencari kematian. Bunuh dia untukku. Tapi jangan menyakiti pria besar di sebelahnya. Marah, dia berteriak, dan seketika lebih dari selusin boneka menyerbu masuk. Mohon dukungan dari om-om ante-ante sekalian, buat subscribe atau sharekan novel Mimin ke Facebook kalian, agar channel Mimin bisa terus berkembang. Dengan begitu, Mimin bisa lebih semangat untuk up novel seru lain ke depannya. Buat teman-teman yang sudah subscribe dan sharekan novel Mimin, Mimin ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya.